Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Arafah dari kelas 2 AD4TE absen 15. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 6 dengan modifikasi poin A, B, dan C. Di nomor 6 sendiri ini adalah sebuah sistem pengisian tangki air otomatis di mana terdapat 3 buah sensor di dalam tangki tersebut untuk mendeteksi volume air apakah 0%, 50% atau 5 liter, 100% atau 10 liter. Sistem ini juga menyediakan 2 buah toggle switch untuk memilih volume maksimal pengisian air. 2 buah toggle switch tersebut adalah switch 1 dan switch 2. Ketika switch 1 ditekan, maka volume maksimal pengisian tangki air tersebut adalah 50%. Jadi air akan terisi dari 0 sampai 50%, 0 sampai 50%, begitu seterusnya, sampai setting alat dirubah atau dimatikan. Dan jika user memilih S2, maka air dalam tangki maksimum pengisiannya adalah 100%. Jadi pengisian akan berulang-ulang 0 sampai 100%, 0 sampai 100%, begitu seterusnya sampai user merubah setting alat atau mematikannya. Nah, modifikasinya sendiri adalah pengisian tangki air dengan level 50% hanya boleh terjadi 5 kali, dan pengisian tangki air dengan level 100% hanya boleh terjadi 3 kali. Nah, ketika kedua kondisi itu sudah terpenuhi, maka sistem akan memblok user agar tidak bisa lagi menggunakannya. Nah, pertama, saya akan menjelaskan yang nomor 6 terlebih dahulu. Sensor yang digunakan di sini kondisinya adalah normally close. Jadi ketika tidak mendeteksi air, maka sensor akan close. Dan ketika mendeteksi air, maka sensor akan open. Lalu ini adalah toggle switch-nya untuk menentukan volume maksimal pengisian airnya. Di sini saya juga menggunakan 2 buah SCR sebagai pengganti dari relay. Kedua buah SCR ini di-trigger oleh sensor 0%. Sensor 0% ini akan menghubungkan trigger gate dari SCR. Pengaturan format ini berfungsi untuk mencegah motor menyala ketika volume air berkurang dari 50% atau 100%. Nah, langsung saja saya mulai simulasinya. Nah, di sini user diminta untuk memilih salah satu switch. Misalnya saya memilih switch 50%. Maka motor akan menyala, artinya pompa air akan mengisi. Dan ketika pompa air mengisi, maka air di dalam tangki otomatis akan bertambah, sehingga sensor 0% akan mendeteksi air dan menjadi open. Dan ketika sudah mencapai 50%, maka sensor 50% tersebut akan mendeteksi air juga, sehingga motornya akan mati, karena SCR tadi terputus dari anoda ke katodanya. Nah, ketika sensor 50% tidak mendeteksi air, atau ketika tangki airnya berkurang, maka motornya tidak akan langsung menyala, karena SCR di sini, gate-nya tidak terhubung ke sumber arus atau sumber tegangan. Maka ketika air berkurang sampai level 0%, barulah motornya akan menyala lagi. Prosedur ini juga berlaku untuk yang sensor 100%. Nah, itu tadi untuk yang nomor 6. Oh ya, pembagi tegangan di sini saya fungsikan untuk mengurangi tegangan atau arus yang men-trigger SCR tadi, karena hanya dibutuhkan tegangan atau arus yang kecil saja. Nah, modifikasinya sendiri adalah pengisian volume 50% hanya boleh terjadi 5 kali, dan pengisian untuk volume 100% hanya boleh terjadi 3 kali. Apabila kedua hal tersebut sudah terpenuhi, maka sistem akan memblok user agar tidak bisa menggunakannya lagi. Modifikasi dari rangkaian sebelumnya atau rangkaian nomor 6 adalah penambahan SCR, 2 buah SCR pada trigger gate dari SCR pada rangkaian sebelumnya. Juga terdapat counter untuk menghitung frekuensi pengisian air pada tangki. Nah, pada SCR yang baru ditambahkan tadi, trigger gate-nya terhubung ke
NAND gate, di mana NAND gate ini kaki-kakinya terhubung pada key dari LSB dan MSB, yang artinya 101 atau pada hitungan kelima. Dan untuk yang SCR kedua, trigger gate-nya terhubung ke NAND yang kaki-kakinya terhubung pada LSB dan MSB, yang artinya ketika 11 atau hitungan ketiga, maka logika outputnya akan 0. Dan juga ketika 101, maka logika outputnya akan 0 atau 0 volt. Ya. Ketika hitungan belum mencapai hitungan yang diinginkan, untuk kasus yang 50% ini adalah 5, hitungan kelima, maka output dari NAND ini adalah 1 atau 5 volt. Sehingga saya menambahkan resistor 5K untuk membatasi arus. Namun pembatasan arus ini akan tetap bisa men-trigger SCR, karena pada spesifikasi SCR-nya, trigger current-nya tertulis 1 mA. Dan karena output saat belum tercapai hitungan yang diinginkan adalah 5 volt, maka arus yang melewati resistor ini adalah sesuai rumus, yaitu I sama dengan V per R. Maka outputnya adalah 5 volt dibagi dengan 5000, hasilnya adalah 0,005 ampere atau 0,001 ampere atau 1 mA, yang mana cukup untuk men-trigger SCR sesuai dengan spesifikasinya. Sehingga sebelum hitungan yang diinginkan, SCR tetap akan bisa mengalirkan arus dari pembagi tegangan, sama seperti rangkaian nomor 6 tadi, ke trigger gate dari SCR. Nah, berlanjut ke counternya. Di sini sumber counternya, saya mendapatkan sumber clocknya dari wiring antara sensor dengan SCR. Dan saya menggunakan R pull down atau resistor pull down untuk mencegah kondisi floating atau kondisi di antara logika 0 dan 1 supaya logikanya terdefinisi. Ketika sensor ini mendeteksi air atau ketika sensor ini open. Hal yang sama juga saya terapkan di sumber clock dari counter kedua. Lalu ada inverter di sini. Fungsinya adalah untuk memulai hitungan saat sensor mendeteksi air, maka hitungan akan langsung dimulai. Nah, AND gate di sini terhubung salah satunya ke kaki inverter tadi dan salah satunya ke kaki output dari NAND gate. Sehingga ketika hitungan belum mencapai hitungan yang diinginkan, untuk kasus ini yang ini adalah 5, maka output NAND gate-nya adalah 1, sehingga kaki ini mendapatkan logika 1, sehingga outputnya akan bergantung kepada input dari kaki output dari NOT. Karena ini adalah AND gate. Nah, ketika sudah mencapai hitungan yang diinginkan, maka NAND gate ini adalah outputnya 0. Maka di sini saat AND gate salah satu kakinya adalah 0, maka outputnya akan selalu 0. Apapun kondisi dari output NOT gate di sini. Sehingga clock-nya akan mendapatkan logika 0. Ketika clock mendapatkan logika 0, maka key-nya adalah memori atau mempertahankan kondisi sebelumnya. Jadi meskipun sensor ini kondisinya open atau close, karena ini kaki gate-nya adalah salah satunya 0, maka outputnya akan tetap 0 dan ini akan memori. Hal yang sama juga berlaku di counter yang kedua ini. Nah, itu tadi modifikasinya. Sekarang kita langsung ke simulasinya. Di sini saya merupakan usernya. Misalnya saya ingin
Misalnya saya ingin memilih switch 1, maka saya tekan ini switch 1, maka motor akan langsung menyala. Dan ketika motor menyala atau pompa menyala, maka tangki akan terisi air, sensor 0% akan mendeteksi air dan berubah kondisi. Lalu ketika sudah sampai setengah atau 5 liter, maka sensor akan mendeteksi air juga, dan motornya akan berhenti. Dan hitungannya pun menghitung satu kali pengisian air. Nah, ketika air berkurang, maka motor tidak akan langsung bergerak, melainkan menunggu sensor 0% ini tidak lagi mendeteksi air. Begitu seterusnya sampai frekuensi pengisian airnya sudah mencapai batas maksimum, yaitu 5 kali. Nah, bisa kita lihat, jika sudah 5 kali, maka tidak dapat digunakan lagi, atau tidak bisa mengisi air lagi, karena output dari NAND adalah low, sehingga trigger gate dari SCR ini tidak terhubung. Maksud saya tidak mendapatkan arus yang cukup untuk men-trigger, sehingga anoda dan katoda di sini tidak dapat terhubung karena SCR tidak aktif. Meskipun ini saya tekan. Jadi meskipun di sini push buttonnya ditekan atau tidak, motornya tetap tidak akan menyala. Karena dan di sini hitungannya juga terblokir karena di sini terhubung ke NAND gate seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, berlanjut ke untuk yang 100% volume maksimal atau 10 liter. Toggle switch 2 ditekan, maka motor atau pompa akan mengisi air. Ketika pompa mengisi air, maka sensor 0% akan mendeteksi air dan berubah kondisi. Sensor 50% juga mendeteksi air, namun ini tidak berhenti. Lalu saat mencapai 100%, barulah motor ini akan berhenti. Lalu ketika air turun dari volume 10 liter, maka sama seperti tadi, motor tidak akan langsung menyala. Lalu baru menyala ketika sensor 0% tidak lagi mendeteksi air. Hal ini terjadi karena ketika sensor 100% ini tidak lagi mendeteksi air dan kembali ke normal close, anoda dan katoda belum terhubung karena di sini sensor 0% belum memberikan suplai arus ke trigger gate dari SCR ini. Ini adalah kursor saya ini adalah jalur arusnya dari sini ke sini. Barulah ketika sensor 0% ini tidak lagi mendeteksi air, maka trigger gate-nya baru akan terpenuhi sehingga SCR akan aktif dan motor akan menyala. Nah, ketika sudah 3 kali atau maksimalnya tadi 3 kali, maka sensor 100% ini, pengisian 100% ini tidak dapat lagi digunakan meskipun airnya sudah habis. Maka meskipun kita berusaha untuk mengganti setting alat di sini, tidak akan dapat menghidupkan motor lagi karena sudah mencapai nilai yang sudah ditentukan. Nah, apabila kita ingin mereset dari hitungan ini supaya dapat digunakan kembali, maka kita harus mereset kaki-kaki fasilitas reset dari masing-masing counter di sini supaya dapat menggunakan sistem ini lagi. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.